Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan tentang kebahasaan teks berita. Yang kemarin sudah saya jelaskan satu, yaitu kata keterangan. Hari ini kita akan teruskan yang kedua, yaitu kata kerja. Kata kerja yang biasa juga disebut verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ada dua macam kata kerja. Yang pertama, saya mulai sekarang akan menggunakan verba transitif dan verba intransitif. Verba transitif adalah verba atau kata kerja yang membutuhkan objek. Verba transitif itu terdiri atas verba atau kata kerja berimbuhan, atau kalau bisa kita sebutnya berafiks. Nah, contohnya apa aja dari verba transitif itu? Yang pertama adalah berafiks me. Contohnya membawa, menolong, membahas. Ada lagi yaitu berafiks memper. Contohnya memperbesar, memperkecil, dan seterusnya. Ada lagi berafiks memperkan. Contoh mempersoalkan, dan lain-lain. Lalu berafiks mei. Contohnya mengurangi, melindungi, memulai. Lalu berafiks memperi. Contohnya memperbaiki, memperbaharui. Lalu berafiks mekan. Contohnya mengerjakan, menyelesaikan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata berafiks yang termasuk verba transitif, yaitu membutuhkan objek. Membutuhkan objek itu berarti seperti ini. Misalnya, saya membawa, titik. Tidak bisa, karena membawa itu butuh sesuatu yang dibawa. Kalau saya membawa aja, itu kalimat itu belum selesai. Jadi harus ada saya membawa apa. Itu namanya membutuhkan objek. Dan itu bisa diterapkan di afiks-afiks yang lain. Lalu verba intransitif, ini kebalikannya, yaitu adalah kata kerja atau verba yang tidak membutuhkan objek. Contohnya bisa berupa verba dasar. Contohnya makan, minum,
Misalnya dalam sebuah kalimat ini tidak membutuhkan objek, karena misalnya dia cuma mengatakan seperti ini, saya makan, titik, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambahi makan apa. Sebenarnya kalau ditambahi pun juga tidak apa-apa, tapi tidak ditambah objek pun juga tidak apa-apa. Jadi tetap kalimat itu tetap selesai. Lalu berafiks ber. Contohnya berlari, berpakaian. Lalu berafiks berkan. Contohnya berdasarkan, beralaskan. Lalu berafiks ter. Contohnya tersenyum, tertawa. Nah, ini contohnya. Jadi ciri kebahasan yang kedua adalah kata kerja. Sampai di sini saya harap kalian paham. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang segitiga terbalik yang kemarin saya gambar. Segitiga terbalik itu yang paling atas adalah kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita, ekor berita. Kemarin saya mengatakan bahwa di segitiga terbalik itu dari kepala berita ke ekor berita itu berita yang dibahas itu semakin khusus, tapi bukan berarti berita itu semakin penting. Justru semakin ke bawah berita yang kita baca itu semakin tidak penting. Jadi yang paling atas di kepala berita itu adalah yang paling penting, lalu ke tubuh berita itu penting, lalu ke ekor berita itu kurang penting. Jadi itulah yang terjadi di segitiga terbalik. Sampai di situ. Lalu saya akan membahas kebahasaan selanjutnya, yaitu konjungsi. Pada kelas 7 saya sudah membahas tentang konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung. Coba kalian buka catatan kalian di kelas 7 kemarin. Saya sudah membahas konjungsi di kelas 7. Konjungsi yang akan kita bahas di sini adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu adalah konjungsi yang mengacu pada waktu, adalah konjungsi atau kata hubung yang mengacu pada waktu. Konjungsi temporal itu terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Temporal tidak sederajat. Contohnya apa? Yang sederajat itu maksudnya bagaimana? Konjungsi sederajat itu maknanya seperti ini: konjungsi yang bersifat setara atau sederajat. Seperti misalnya kemudian. Contohnya kata kemudian. Lalu selanjutnya itu sederajat. Biasanya itu digunakan pada kalimat majemuk setara. Penempatannya tidak boleh di awal dan di akhir kalimat, melainkan harus diapit dengan kata lain. Saya beri contoh satu kalimat konjungsi temporal sederajat ya. Misalnya, saya terjatuh dari sepeda. Kemudian ada teman saya yang menolong.
Itu adalah contoh kalimat konjungsi temporal sederajat. Lalu kalau konjungsi temporal tidak sederajat itu adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat bertingkat atau tidak sederajat. Misalnya contoh katanya adalah sementara, bila, demi, sambil, sejak, apabila waktu, tatkala, ketika, sebelum, semenjak, apalagi ya, sudah, dan lain-lain. Saya beri contoh kalimatnya konjungsi temporal tidak sederajat. Misalnya Dani jogging sambil mendengarkan musik. Itu termasuk konjungsi temporal tidak sederajat. Dari sini sudah ada 3 ciri kebahasaan yang diketahui dari dari teks berita. Yang pertama adalah kata keterangan, lalu kata kerja atau verba, yang ketiga konjungsi. Selanjutnya akan saya bahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung. Langsung saja. Kalimat yang disebut kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Sebenarnya membedakan kalimat langsung dan tidak langsung itu cukup mudah. Karena kalimat langsung itu selalu diawali dengan tanda petik dan diakhiri tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung itu berupa pernyataan. Bedanya apa? Saya beri masing-masing contohnya satu kalimat. Ini kalimat langsung. Misalnya diawali dengan tanda petik huruf besar, para siswa mendapatkan pendidikan gratis dan tinggal di asrama. Diakhiri tanda petik, ujar dia. Ini contoh kalimat langsung. Tanda yang paling bisa dilihat adalah tanda petik di awal dan di akhir. Itu adalah ciri dari kalimat langsung. Jadi kalimat langsung. Kalau contoh kalimat tidak langsung itu seperti ini. Muktadimah, ini nama orang, berujar atau mengatakan bahwa para siswa mendapatkan pendidikan gratis dan tinggal di asrama. Ini contoh kalimat tidak langsung. Menurut saya ini mudah. Kalau kalian memahami contoh kalimat ini, saya yakin bahwa kalian itu memahami ciri kalimat langsung dan ciri kalimat tidak langsung. Baiklah, saya lanjutkan saja langsung ke ciri kebahasaan selanjutnya, yaitu adalah kata baku. Nah, kalau ada kata baku, tentu saja itu pasti gandengannya adalah kata yang tidak baku. Langsung saja
saya jelaskan, kata baku itu adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku paling gampang itu membedakan kata baku dan tidak baku itu ketika kita bisa dari menulis, bisa dari bicara. Kalau dari menulis itu kata baku itu biasanya digunakan ketika membuat karya ilmiah. Misalnya bahasa yang digunakan itu harus baku. Kita nggak bisa menggunakan kata seperti kata apa ya yang biasanya digunakan itu kaya, terus gitu, macam-macam. Kata itu termasuk kata yang tidak baku. Jadi dalam membuat karya ilmiah tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang memang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan itu juga menggunakan kata baku. Lalu membuat surat dinas dan surat resmi lainnya, membuat laporan, membuat nota dinas, berpidato dan rapat dinas, musyawarah atau diskusi, melakukan surat menyurat antar organisasi. Itu semuanya menggunakan kata baku. Nanti akan saya beri contoh kata baku dan tidak baku. Atau langsung saja saya berikan contoh kata baku. Nah, misalnya ini kata baku contohnya. Contoh aktif, pasif, apotek. Ada yang nulis apotik pakai i, bukan pakai e. Terus ada efektif, karena, foto, dan lain-lain lah. Kalau contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Pada hari ini saya akan keluar kota. Itu termasuk kalimat baku. Yang kedua adalah kata tidak baku. Kata tidak baku. Kata tidak baku itu adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kata tidak baku, yaitu diantaranya sebagai berikut ini. Nah, misalnya pengguna bahasa, ini faktor-faktor yang membuat kata itu tidak baku. Pengguna bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dia maksud. Misalnya kalian bertutur apotik, padahal tulisannya kan apotek. Nah, itu yang dimaksud, yang poin pertama itu. Lalu pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan penggunaan kata. Jadi meskipun salah, itu tetap ada dilanjutkan dan tetap digunakan. Padahal misalnya ada kata kayak, itu kan sebenarnya kalau kata bakunya itu kan seperti. Nah, itu termasuk kata yang tidak baku dan tidak memperbaiki kesalahan penggunaan katanya. Lalu pengguna bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata yang tidak baku. Ini pengaruh lingkungan.
Kalau teman-teman kalian itu menggunakan kata yang tidak baku sering ketika ngobrol, akhirnya kalian pun akan terbawa. Itu yang maksud dari poin ketiga. Dan pada akhirnya ketika sudah terbiasa itu, maka ada poin keempat ini, pengguna bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Jadi ada 4 faktor ini. Contoh kata tidak baku, misalnya tadi kan saya sudah menjelaskan aktif, tapi di sini tulis aktif, pasif, apotik, efektif, karena, foto, dan lain-lain. Contoh sama ya. Tadi saya membuat contoh di sini tuh, pada hari ini saya akan keluar kota. Bentuk tidak bakunya itu seperti ini. Saya akan keluar kota pada hari ini. Sebenarnya hanya kata keterangannya diubah ke belakang, tapi itu membuat kalimat ini menjadi kalimat tidak baku. Seperti itu. Mungkin cukup untuk penjelasan saya tentang kalimat atau kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat kalian serap dengan baik. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.